Alhamdulillahirabbil alamin. Anak ustazah semua, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Seperti yang antum semua ketahui, bahwa kita bisa menjadi kuat, berenergi, menjadi tumbuh lebih besar, dan menjadi sehat, salah satunya karena faktor apa yang kita makan. Allah telah menciptakan suatu sistem dalam tubuh kita yang dapat mengubah makanan menjadi sari-sari makanan atau zat-zat yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh kita, yaitu dengan sistem pencernaan. Baik, kita akan membahasnya kali ini. Setelah antum mempelajari materi ini, maka antum mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan mulut, kerongkongan, dan lambung. Masih ingat kan materi yang telah lalu tentang organ pencernaan kita? Yuk coba kita sebutkan apa saja organ pencernaan kita. Baik, kita ingat kembali apa saja organ pencernaan manusia. Ada 6 organ pencernaan yang utama. Setiap organ pencernaan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Nah, coba perhatikan pada diri antum ya. Kira-kira apa fungsi organ pencernaan mulut dan lambung? Bagaimana jawaban antum? 1. Mulut atau rongga mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan berfungsi untuk menghaluskan makanan pada tahap yang pertama. Di mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu mengaduk makanan serta membantu menelan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin, di mana enzim ini berfungsi memecah zat tepung menjadi zat gula. Gigi untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus lagi. Dalam rongga mulut terdapat 3 macam gigi. Setiap bagian gigi mempunyai fungsi dalam menghancurkan makanan. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Gigi taring berfungsi mengoyak makanan, terutama makanan yang sifatnya cukup alot atau keras. Gigi geraham berfungsi untuk menggiling makanan sehingga hancur. Dua, kerongkongan.
Kerongkongan berfungsi sebagai saluran penghubung yang menghantarkan makanan dari mulut ke lambung. Saat makanan melewati faring, maka katup epiglotis akan menutup bagian tenggorokan sehingga makanan tidak masuk ke paru-paru. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak memeras dan mendorong yang menyebabkan makanan akan bergerak menuju ke lambung. Tiga, lambung. Lambung adalah organ pencernaan berupa kantung yang berada dalam perut sebelah kiri. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh otot lambung dengan meremas-remas makanan sehingga menjadi kim atau bubur. Proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan renin serta asam lambung. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman yang ikut dalam makanan dan mengasamkan makanan sehingga makanan menjadi lebih lunak lagi. Kita baru membahas 3 organ pencernaan ya, masih ada 3 lagi. Nah, apa saja bahasan kita tadi? Yang pertama, organ pencernaan mulut. Di sini terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim petialin. Kerongkongan merupakan saluran yang mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin dan renin serta cairan asam lambung. Nah, sekarang tugas antum untuk lebih memahami materi ini adalah